Oke, selamat datang kembali di acara kuliah, praktikum semi online kita untuk mata kuliah konservasi tanah dan air. Dan ini adalah materi ke-9 dari 14 materi praktikum. Dan kali ini kita akan belajar tentang penentuan erosivitas hujan. Saya ingatkan kembali materi ini terkait dengan materi perkuliahan di minggu ke-9, dan materi itu kalau kalian ingat adalah tentang pengukuran dan prediksi erosi. Jadi prediksi erosi dari sebidang tanah adalah metode untuk menduga laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang akan dipergunakan atau sedang digunakan dalam pengelolaan tertentu. Sementara pengukuran erosi itu melibatkan banyak metode, tapi pada intinya merupakan cara mengukur atau menilai secara langsung dari tanah yang sedang dikelola. Prediksi erosi yang menduga laju rata-rata erosi di suatu bidang tanah tertentu merupakan fungsi dari interaksi antara hujan, kondisi tanah, faktor topografi, jenis tanaman, dan juga aktivitas manusia di atasnya. Nah, secara matematika, hubungan dari kelima faktor ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah persamaan Ussel atau Universal Soil Loss Equation. A adalah hasil perkalian antara R, erosivitas hujan, K, erodibilitas tanah, LS adalah panjang lereng dan kemiringan lereng, C adalah faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, P adalah faktor tindakan konservasi. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai dari banyaknya tanah yang tererosi, ke semua faktor-faktor yang ada di sebelah kanan ini harus terlebih dahulu dihitung. Dan karena itu, kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana menghitung nilai R atau erosivitas hujan. Proses erosi oleh hujan sebenarnya merupakan kombinasi dari dua subproses. Yang pertama itu adalah penghancuran struktur tanah atau agregat tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbuk butir hujan yang menimpa tanah, sehingga butir-butir primer tersebut berpindah dari lapisan atas ke lapisan yang lebih bawah. Dampaknya adalah pemadatan tanah, dan ini menyebabkan tanah menjadi mudah terendam oleh air dan tergenang di permukaannya. Hal tersebut bisa mengakibatkan tanah menjadi lebih gampang terdispersi dan akhirnya bisa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak ilustrasi berikut ini. Jadi ketika ada hujan, maka hal tersebut akan menimpa permukaan tanah, hujan tersebut akan menimpa permukaan tanah, dan lama-kelamaan tanah yang tergenang akan mengalami erosi, yaitu hilangnya lapisan tanah oleh aliran air. Ada dua model penentuan erosivitas hujan yang bisa digunakan karena cukup sederhana, yaitu metode Boles atau persamaan Boles, dan juga ada metode Langevin. Nilai dari R sendiri adalah hasil penjumlahan dari EI30 atau indeks erosivitas hujan setiap bulannya. Jadi untuk persamaan Boles, EI30 merupakan fungsi dari rain, curah hujan, dalam satuan sentimeter, kemudian days, hari hujan, dan maksimum P atau maksimum jumlah curah hujan selama 24 jam di bulan tersebut juga dalam satuan sentimeter. Sementara Langevin juga menghitung hujan dalam satuan sentimeter. Nilai R itu kita jumlahkan dari EI30 setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya dalam menghitung erosivitas hujan ini, saya akan memberikan tutorial, sementara yang perlu kalian kerjakan adalah data curah hujan bulanan yang linknya sudah tersedia dalam acara perkuliahan kali ini. Silahkan mendownload link tersebut, jangan sampai salah mendownload karena setiap kelas memiliki data hujan yang berbeda. Kita lanjutkan dengan tutorial untuk praktikum kedua. Di sini saya sudah memiliki data curah hujan bulanan untuk Kabupaten Kupang di Stasiun Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, seperti tadi saya jelaskan. Masing-masing dari kalian silahkan download atau mengunduh
data curah hujan yang saya berikan di halaman kuliah. Masing-masing kelas memiliki data curah hujannya sendiri, jangan sampai salah mendownload data hujan. Kemudian data curah hujan ini dia memiliki informasi tahunan dari tahun 96 sampai tahun 2005, kemudian setiap bulan dari Januari sampai Desember. Oke. Dan juga di sini ada data curah hujan atau banyaknya hujan, dan data hari hujan, data maksimum hujan, dan data minimum hujan. Untuk rumus BOLS kita butuh ketiga informasi ini, dan untuk rumus Landfine kita hanya butuh informasi curah hujan saja. Jadi data curah hujan minimum tidak akan kita gunakan. Kemudian untuk memudahkan kita akan mengerjakan semuanya dengan Microsoft Excel. Silahkan mengikuti tutorial yang saya berikan selanjutnya. Rumus metode BOLS adalah seperti ini. EI30 sama dengan 6,119 dan seterusnya. Oke. Jadi ini silahkan dimasukkan dalam formula. Kita bisa langsung ketik di sini atau bisa kita ketik di sini sama dengan 6. Jangan lupa bahwa data curah hujan, data EI30 ini dihitung dengan menggunakan data hujan dalam sentimeter, bukan milimeter, sementara data yang kalian miliki adalah dalam milimeter. Jadi semuanya, kecuali hari hujan, harus dibagi dengan 10 terlebih dahulu. Pangkat 1,21. Oke, ini adalah hasilnya. Kita bulatkan ke dua angka di belakang koma. Dan ini tinggal kita klik 2 kali di sini, hasilnya adalah seluruh nilai EI30 dari tahun 96 sampai tahun 2005 untuk bulan Januari. Sementara untuk nilai R merupakan jumlah dari semuanya, itu kita gunakan fungsi sum. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, kita tinggal mengcopy ke bulan Februari, tapi ini harus kita koreksi terlebih dahulu. Jadi pindahkan semuanya ini ke bulan Februari ya. Jadi curah ada 3. Oke. Tinggal di enter dan sama, kita copy, ini juga dapat kita copy. Oke. Lakukan hal yang sama untuk bulan Maret, April, Mei, sampai Desember, juga untuk total R di bulan Januari, dan seterusnya. Kemudian untuk metode Landfine, supaya gampang tinggal saya copy saja, supaya tidak perlu mengetik ulang. Tapi ini akan saya hapus. Oke. Rumusnya adalah 2,2 dikali rain pangkat 1,36. Jadi ini adalah sama dengan 2,2 dikali bagi 10
pangkat 1,36. Oke. Sama, silahkan kita jumlahkan. Maaf. Ini sama dengan sum Oke, jadi menarik untuk dilihat bahwa ada beberapa yang nilainya mendekati, tapi secara umum bahwa nilai dari Landfine itu lebih kecil daripada nilai balls. Oke, kita lakukan hal yang sama di sini, Ctrl V atau Ctrl C kemudian Ctrl V, dipindahkan datanya dari ke sini. Oke. Dan kemudian oke. Dan ini tinggal kita copy juga ke samping. Oke, ini adalah contoh tutorial yang saya berikan untuk menghitung nilai R. Diawali dengan menghitung nilai EI 30 setiap tahunnya. Silahkan dikerjakan untuk data yang kalian miliki masing-masing. Ini sebenarnya tidak akan sampai lebih dari 10 menit jika kalian menggunakan atau mengikuti tutorial yang saya berikan. Dan jangan lupa di-save pekerjaannya. Oke. Praktikum 10 misalkan. Yang di-save. Jadi, ini praktikum berapa ya? Praktikum 9, maaf. Praktikum 9, oke. Praktikum 9. Dan sekian praktikum kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam kuliah maupun praktikum berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.